Wah, ini Gak mau kalah, gak mau kalah. gak mau kalah. Bigetron tuh. Waduh. Ini kita langsung memasuki traffic kali ini menuju Bigetron versus Onyx Esports. Yang Yep. dimana udah ada Aulus Racing dengan Popeus yang diamankan. Sedangkan dari sisi tim Onyx Esports mengamankan Valentina dan juga Cecilian Rainbow. Iya, sudah di ban tentunya. Tapi Digi di band juga. Respect juga, tapi Digi. Aku mengharapkan kemunculan Digi. Serius aku nungguin banget ini. Tapi sudah dibuang nih kawan. Dan bahkan ini Johnsonnya juga masih di respect Ji. Yes, benar banget, masih di respect. Bukan masalah Kadita tapi Johnsonnya, karena mereka Iya. masih membutuhkan awareness yang tinggi untuk bisa mengamankan laning phase. Tapi di sisi sebelah kiri ternyata Uranus. Wow, Wow. oke. Apakah ini menjadi salah satu hero-nya dari Sorizu? Udah jadi yang Oke. Kowawa lagi tunggu-tunggu. Iya, hero yang lain juga selain daripada Esmeralda. Yang Yep. kedua, aku melihat di sini Uranus sudah mulai agak menjadi prioritas juga bagi beberapa tim. Iya, Di tadi match pertama selalu keluar loh. Di game yang pertama, di game yang kedua ini bahkan menjadi first pick. Jadi ada kemungkinan kita bakal lebih sering lagi untuk melihat Uranus ke depannya. jadi makin banyak hero-hero yang diprioritaskan ya. Gak cuma Bener. Eve, gak cuma mungkin Selena juga yang udah mungkin keluar sekarang. Bener, tapi bicara soal Selena, ini Selena masih terbuka. Eve juga. Yves juga masih ada. Matilda yang bahkan biasa jadi prioritas. Sekarang udah terkadang dipik kadang enggak nih. Oke, tapi let's see. Chow-nya dulu diambil. Dan juga Selena bagi Keyboy. Meskipun gini, Oke. Selena di sini kalau kalian lihat persentasenya itu kecil 30%, tapi di tangan Keyboy beda cerita buat Selena. Itu kayaknya beda supir gak sih? Betul. Yang nyetirnya beda kayaknya ya. Jadi Keyboy yang kita tahu dengan permainan Selena ya selalu on point dari Abyssal Arrow, Abyssal Trap-nya. Ini mungkin bisa jadi early yang baik untuk tim Onyx sendiri. Yes. Kita lihat trackingnya nanti untuk Abyssal Arrow-nya seperti apa ya dari Selinanya, karena penting banget untuk bisa hit ke arah dari lawannya. Yes. Fanny lepas. Wow. Dan udah ada Kagura. Akhirnya Wow. Mereka mengamankan Fanny untuk Max yang nampaknya kita harus tahu sendiri. Max adalah salah satu player assassin yang cukup benar-benar bisa mengejutkan MPL. berarti hanya Geek Fam yang belum pakai Fanny. Ya, 7 tim lain di MPL sudah punya Fanny user. Wow, ini menarik. Tapi ngomongin Fanny, Ya. tentunya ada counter yang bisa dipakai sama teman-teman Dionik. Apa? banyak. Franco dong, ada sama Ate kan? Franco, Kufra, Tapi udah ada Chow di sini. cowoknya tapi udah Cowok di B. juga sebenarnya. Iya, cowok benar. juga. Betul. Cowok counter juga. Tapi cowok di sini menurut aku masih flex juga sih. Jadi Kayaknya aku lihat ke arah Sama Ate sih. sama Ate ya? Betul. Oke. Tapi there you go, Franco. Boots akan menggunakan satu buah cow. By the way di sini ya, tiga-tiganya di sini bisa makan Fanny loh semuanya. Iya, ini anggapannya sisinya udah kuat banget Sisinya sebenarnya. tapi mereka ini kurang dari sisi area. Karena ini rata-rata adalah single target. Single target. Betul. Wow, tapi yang harus mereka perhatikan adalah kekurangannya deal damage dari Ada para Kagura di pemain dari seberang. tim. Yes, dan ada Kagura di sana. Berarti burst damage yang dikeluarkan sangatlah besar di sisi sebelah kanan. Mereka memang punya inisiator, mereka punya stun yang cukup lama. Iya. Tapi mereka harus memiliki burst damage dan area of effect secara bersamaan 2 pick terakhir mereka. Oh, tapi If terlebih dahulu yang akan dibuang oleh Onyx. If ketika udah ada Kagura Momochan, Iya. apakah itu tidak terlalu mahal? Tapi Kagura ini bisa ditaruh di sisi sideline juga sih, Ji. Ya, sebetulnya betul. Iya. Tapi kita Lilia. melihat Lilia juga berarti ini seperti yang Momochan perkirakan, prediksi kalau misalnya Kaguranya ini masih berada di sisi sideline ya. Iya. Dan Moskov. Oh, ini berarti dua god laner yang langsung dibuang sama Bigetron. Popol masih ada. Popol Kupa, Beatrix, Kimi bahkan juga masih ada. Wah, jangan Kimi. Popol tuh. Ini Kimi memang agak susah sih, itu kena Karena- cutthroat. Karena buat lawan Fanny juga ya. Iya. Pakai Brody tuh oke gitu loh. Untuk range-nya, Ya dia lagi steel cable, kita bisa tendang dia kan. Hmm. Kena sisi kita kabur ke belakang. Cuman nggak ada. Ya come here Kupa juga bisa menjadi salah satu alternatif. iya, Popol Kupa ya. Popol Kupa. Tapi menurut aku kayak Popol Kupa juga terlalu single target sih. Rata-rata jadi single target semua. Iya, jadi jatuhnya. tinggal satu semua. Apakah kali ini mereka akan menggunakan clean
Yang walaupun di early-nya struggle, tapi kalau bisa menuju ke late game, wah Fanny sih lewat. Pakito dulu. Wah, Pakito for jungle. Pakito jungle yang cukup bisa bertahan di early game, bisa untuk mengatasi Fanny, knockout strike-nya juga. Dan 2 pick terakhir mereka masih flex pick. Romer, apakah Angela Israel? Angela? Oh. Tapi Ruby yang digadang-gadang juga bisa menjadi counter dari Fanny langsung diamankan oleh Bigetron, Ji. Wow, dan juga ada Natalia. Kita tahu bagaimana kalau Natalia masuk ke dalam draft seperti ini. Agresif play bakal dipertontonkan juga. Ini Agresif lawan agresif, karena ada Selena kan, early phase. Early-nya sih kayaknya banyak berantemnya sih ini. Banyak berantemnya, banyak pick overnya, setuju banget sama Momo-chan. Tapi yang mungkin bisa untuk memenangkan early sih aku lihat masih dari Bigetron ya. Bigetron ya, Ji? Ya, ada Natalia, mereka main Kagura juga, spammer dan ya, Selena juga spammer. Cuma untuk mengenain damage sampai on point banget lebih susah. Itu hit or miss ya? Yes, hit or miss dan last pick-nya Wang. Wang. Waduh, ini 1-1. Gak berani banget, jujur ya. Ini berani banget 1-1 ketika ada Fanny, ketika lu punya Natalia, ketika lu punya banyak hero dash yang bisa ngedive di arah gold lane, tapi lu berani ngepick 1-1. Kita bakal lihat sendiri. Apakah 1-1 dari seorang cewek ini mampu bertahan? Kan dengan banyaknya hero yang bisa ngedive ke arah dalam turret Opung dan juga Momo-chan. Iya. Memang berani sih dari Onyx sendiri ya, ngepick 1-1. Oke, kita bakal lihat tentunya seperti apa untuk game yang pertama. Tapi pengen lihat early-nya dulu sih menurut aku. Oke. Karena early-nya Natalia ya kan, Natalia akan diadu dengan Selena. Alright, kita sebentar lagi bakal memasuki lane of down dengan 10 pick yang sudah dimiliki dari kedua belah tim. Tapi buat kalian semua yang ada di rumah, tulis di kolom komentar, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan di match kali ini? Akankah Onyx Esports atau akankah dari tim Bigetron? Langsung saja kita menuju ke lane of down. Lane of down mana tepuk tangannya? Langsung saja kita menuju ke lane of down. Lane of down mana tepuk tangannya? Gila, semangat banget dan lihat di area atas Samu Hate. Kali ini yang mencoba untuk mengganggu masuk ke area river. Sementara cewek yang akan menjaga posisi di area bawah bertemu dengan 1v1 bersama dengan Mat. Dan bakal lihat Samu Hate kali ini benar-benar ditutup pergerakannya. Bakal coba diganggu, benar-benar tidak bisa melakukan satu buah harassment dan lihat di arah bottom lane. Seperti yang sudah aku bilang, dengan ada banyak banget hero dash yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha, cewek masih memilih terhadap satu buah 1-1. Samu Hate memberikan distraction, gak mau mengeluarkan satu buah flickernya dan bahkan di sini memberikan satu buah flickernya untuk Suns mendapatkan Little Wanderer. Iya, dan bahkan first blood jatuh ke tangan Bigetron Alpha setelah ada pergerakan yang dilakukan sama Samu Hate untuk ngebuka mapnya sebenarnya. Tapi kali ini Kiboy bakal lebih bersabar main di area mid terlebih dahulu. Rainbow yang harus open map banget sih ini, dia rotasinya benar-benar harus maksimal banget. Dan bahkan di area bawah Mat belum terlalu agresif sampai dapat level 4 mungkin nanti ya Kawawa. Ya, Smart pastinya harus menunggu dulu sih. Tapi bagusnya dari Mat adalah dia berhasil untuk melakukan Breeze Lane. Lihat bagaimana positioning dari cewek sendiri, nggak berani untuk langsung asal maju. Yes, sangat mahal Breeze Lane yang dilakukan, tapi lihat di arah bottom lane. Matt bakal coba dikejar habis-habisan karena dia tahu belum adanya satu buah ingin overton, tapi KYY berada di arah belakang mencoba untuk memberikan sedikit distraction dan bahkan Lele point karena solid ke arah belakang, tapi ternyata nampaknya Mat masih bertahan dengan satu flame shot. Kayak di belakang sana mencoba bantu menarik seorang Kiboy, tapi ternyata Kriboy masih bertahan dari serang Kriboy. Iya, dan Iron Hook dari Samu Hate hampir tipis banget bisa ngedapetin Max, namun range-nya masih cukup jauh. Tapi ternyata di area mid-nya, di area River Rainbow ya sudah 1v1 dengan Suns dan juga bertemu dengan seorang Samu Hate. Gak mau terlalu over sepertinya. Oke, kali ini Suns sayang sekali 2 no strike gak kena. Bahkan Rainbow di sana mencoba untuk melakukan clear mini dengan cukup cepat, tapi Lele dari serang Kiboy lagi-lagi gak kena. Samu Hate mencoba untuk melakukan distraction. Kayak ada tanda seru depan sana. Samu Hate memilih untuk mundur. Gak mau terlalu buru-buru, tapi ternyata Boots is coming. Boots bakal coba untuk mencuri. Dan ketika tanda seru lagi dari KYY membuat tim Onyx nampaknya sadar diri.
Iya, gak mau terlalu gegabah tentunya. Dan masih menunggu kali ini karena turtle yang pertama juga sudah mulai muncul. Namun ditarik Emo Bandit connect ke arah seorang Samohate dan bahkan terkena surprise dari seorang Kinya. Hilang begitu saja sementara Samohate tidak bisa lari dengan dikejaran Mas. Oh my god, wave ternyata cukup baik karena seorang Rebo ternyata jatuh. Soriza masih bertahan di depan sana. Mereka mencoba membalikan keadaan tim Onyx Esports. Lelenya apakah on point, tapi nampaknya retribution telah dikeluarkan oleh seorang Sun. Soriza hanya untuk memberikan sedikit tembok. Bukan untuk menjadi distraction, tapi untuk membatasi pergerakan atas seorang Rainbow. Iya, benar banget. Dan tadi sangat disayang sekali karena Ki sempat terkena lodihan yang dikeluarkan oleh seorang Samohate. Dan kali ini turtle-nya belum sempat dicolik juga. Jadi memang tim fight di area river itu membuat kedua tim mau nggak mau harus ngeriset lagi. Lodihan yang cukup mengagetkan nampaknya untuk dari seorang KYY. Memberikan pressure di tengah sana sampai dia harus berhenti bergerak. Tapi bukan hanya itu aja. Lihat, para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harusnya sudah mendengar sedikit pergerakan dari arah Valve dan bahkan Rainbow. Lodihan telah dikeluarkan, masih ada flicker ke arah belakang. Dia tidak berhasil didapatkan oleh tim Onyx Esports. Iya, saat ini membuat teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mendapatkan turtle yang pertama dan jatuh ke tangan dari Onyx Esports. Dan ini kayaknya dari Bigetron mereka mau fokus untuk farming dulu sih setelah terutama Ki. What? Timing yang sangat tepat membuat Samohate berhasil melakukan cancel satu kali terhadap seorang Max. Tapi nampaknya para pemain dari tim Bigetron Alpha tidak mau melepaskan begitu saja. Max sudah punya Blade of Heptasis. Samohate masih berada di garis depan dan ternyata tercancel. Kayak masih mau lebih. Samohate berada di garis depan. Max tampaknya terkikit Castro. Duel Dragon bertahan satu buah knockout strike membuat Max tumpah. Oh my god. Baru saja mendapatkan satu buah purple buff. Tapi bahkan kayak akan menjadi korban ketiga. Soriza mencoba untuk bertahan. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang tapi masih bisa melewati tembok. Iya, masih bisa lari dari kejaran Suns kali ini. Nggak ada yang expect kalau knockout strike ya kena dua pemain dan membuat Soriza yang tadi datang agak sedikit terlambat tidak bisa mengcover juga pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wow, lihat di bawah sini buat kalian semua jangan lupa untuk beli Garuda Splash dengan diskon 50% setelah beli MPL tiket. Wah, itu seger banget, Ji. Itu seger banget ya. Seger banget tuh. Kapan lagi nonton MPL sambil minum minumannya segar Garuda Splash dan plus dapat diskon 50% lagi. Ini dapat diskonnya tiket sama splashnya. Wah, enak banget. Cuan banget. Cuan banget ya, Wah, Ji. cuma di sini polisi ini. Masih Gila, buruan kapan scan lagi di ya? bawah ini ya guys ya. Ya guys ya, jangan sampai ketinggalan. Gak kena. Masih bisa digocek juga. Tapi ternyata di arah bottom lane sana ada satu buah lele dan belinya telah dikeluarkan. Salah gigit KYY tumbang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka kehilangan KYY ditukar dengan seorang cewek. Is totally worth it. Masih sangat worth it Opung Wawa. Iya, dengan style yang sama sih. Style pick off untuk Onyx Esports. Oh, jangan lupa dapatkan skin Sanrio karakter X Mobile Legends Bang Bang yang belum aku miliki. Terlalu mahal tapi cute sekali. Kyowo ya, kyowo banget. Tapi lihat Sans ketemu sama Rainbow di tengah jalan dan hampir aja Abyssal Arrow dari seorang Keyboy menancap di tubuh seorang Rainbow. Oke, ada yang reunian, nampaknya berjumpa kangen tapi tidak ada baku hantam. Belum dikeluarkan Samohate. Retribution point, mencoba dipaksa Emo Bandit ke arah belakang tapi ternyata didapatkan adalah seorang Boots. Terlalu keras layaknya seorang tembok. Ada baiknya dilepaskan kembali lelenya. Iya, nggak mau terlalu maksain juga kali ini dan memang kelihatan Rainbow emang Bandit yang on point. Dia selalu narik dengan sangat amat tepat tapi masalahnya belum siap juga dari Bigetron Alpha untuk team fight. Oke, KYY lagi-lagi menginjak satu buah trap yang dimiliki dan Rainbow on point. Kau coba dipaksa dan pakai Garotnya Solitaire berhasil merupakan Kagura. Tapi depan sana KYY pun tumbang. Sun tiba-tiba memberikan damage dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports masih mau lebih. Emo Bandit sudah tidak ada lagi 3 versus 1 di arah bottom lane. Nampaknya mereka memilih untuk memberikan satu buah objektif. Mereka mau turret, mereka mau orange buff dan lihat di arah top lane sana. Max berhasil mencoba untuk melakukan split push walaupun belum efektif. Dan masih bisa ditahan juga Boots di area atas sementara cewek benar-benar berfokus kali ini di area bawahnya. Fokus dapetin objektif turret yang akan diambil oleh Onyx Esports. Wow,
Momo-chan, Iya. ini Onyx Esports mereka baru mendapatkan satu turret. Aha. Bigetron Alpha pun sama, tapi bukan masalah itu. Problemnya adalah farmingan space yang dimiliki Bigetron ini tertutup opung. Iya, dan Yuki baru saja baru jadi ya buat Heptasisnya. Jadi mungkin damage dari Bigetron Alpha akan masuk setelah ini. Oh, tapi bakal di reset lagi kali ini Aaron Hook dari Samo Hate mengganggu farmingan dari seorang Max kali ini. Tapi kelihatan udah ditarik kali ini Suns-nya. Terkena zona walking dan bakal lihat Suns geprek-geprek begitu saja. Tanah rusaknya connect dari seorang Suns masih bisa survive. Tidak jadi tumbang. Tapi Ki bakal coba untuk memfollow up kali ini dan bakal tumbang. Suns-nya di tangan seorang Ki dengan satu buah execute. Execute on point, KYY berhasil menemukan seorang Suns yang udah mencoba bersembunyi di balik rumput, tapi ternyata kelas optingnya masih belum on point. Damage-nya masih belum maksimal. Para pemain dari Bigetron Alpha, lihat Max-nya udah punya para pop, tapi damage-nya respect. Membuat Max memilih untuk mundur opung Wawa. Cewek walaupun lembut, walaupun bisa ditumbangin, tapi nampaknya damage harus diperkirakan dengan cukup baik. Ya benar, dan juga kalau kalian ingin melihat keseruan dari para pro player, kalian bisa langsung melihat juga untuk MPL off game sebelum acara ini mulai. Iya, biasanya ada ini ya. Tikal balik dulu. Ada kisi-kisi. Ada curhat-curhatan mau. Oh, dan ini memang sih dari ceweknya menurut aku juga free banget gak sih, Ji? Oh, ceweknya free, tapi satu hal sih yang Apa aku tuh? pertanyakan sama Bigetron. Dia punya Fanny, dia Aha. punya KYY. Mereka nggak fokus ke arah cewek lagi sekarang. Cewek dikasih kebebasan yang cukup hakiki. Bener-bener tidak dikasih pressure sedikit pun Opung Wawa. Cuman sekali aja loh dia ketik off. Iya makanya. Jadi dia benar-benar bebas, apalagi ini win-win yang akan menjadi jaminan untuk di late game. Oke, tapi lihat Sorizo di arah bottom lane. Langsung saja menuju ke arah belakang. Masih bisa bertahan. Sorizo bisa melakukan distraction, tapi Sorizo harus ingat. Kalau misalnya ada seorang Bloody Heart dari Samo Hate. Dan buat Benar. kalian semua jangan lupa kalau lagi mabar, lapar, langsung pesan MPL ID Scrap ya guys ya. Lihat, oh my god, tertarik ke Kane. Samo Hate benar-benar menjadi distraction dan bahkan Lele on point. KYY masih coba untuk bertahan satu karate dan Soliter. Oh my god, KYY masuk dari komplain dan bahkan Lembo menjadi orang kedua. Lihat Max mencoba untuk sesat 2 miliar, ternyata gak berhasil. Berhasil menuju ke arah belakang, tidak berhasil ditumbangkan, tapi setidaknya at least dia tidak terpikul Momo-chan. Ki yang lagi ngebuka dan coba mungkin untuk nge-clear di area atas. Tiba-tiba keculik kemakan sama Lele dari seorang Keyboy. Dan Iya. kali ini Onyx mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord mereka. Yang pertama tentunya tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha, Ji. Dan lelenya Keyboy ini benar-benar gak Wah. sekolah ya kalau bisa kita lihat ya. Max karena tidak bisa mendapatkan purple buff memilih untuk mencoba melakukan split push di arah bottom lane. Baru memiliki Bloodlust X 3000 gold, perbandingan yang cukup jauh di menit yang ke-10 Opung. Ya semua akan bergantung dari map sebenarnya sekarang. Holy Crystal didapetin. Lihat ini ada Holy Crystal, ada Lightning, ada Clock of Destiny. Ini dia bakal sakit banget, tapi dia harus memberikan damage dadakan. Gak boleh terlihat pertama kali. Iya, dan mungkin dia harus menjaga positioning, dapetin momentum yang pas dengan ini overturn-nya juga. Sementara kali ini dari Samo Hate ini yang dia berdiri di situ aja. Orang-orang udah berjiper harusnya. Oke. Siapa yang mau ditarik gitu loh. Tapi lihat di sini. Ini combo klasik banget antara Franco dan juga Selena. Selenanya kena, ditarik. Dan lihat langsung coba di combo gitu. Cross ball telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu. Juga rapid ke arah belakang dan petnya putus double kill. Oh my god, ini bencana. Mereka berhasil ditumbangin 2 orang ketika Lot sudah mulai masuk menuju ke arah base turretnya. Warman bakal fokus menuju ke arah base turret di arah mid lane. Sorizo, KYY, Sas berhasil ditumbangin Kansot tapi Bloody Heart memperhatikan pergerakan dari Max. Sumpah, ini bencana. Mereka bisa melakukan one strike push. Apakah akan coba dilakukan N? Super Minion masih bergerak di 2 lane yang berbeda. No, nggak bisa kali ini. Oh, dan bahkan lihat ceweknya free banget di area belakang. Dari Aaron Hook yang connect, tapi ternyata masih ada satu buah MVD dari Rainbow. Menangkap ke arah seorang Boot. Membuat Onyx Esports kali ini mau nggak mau harus mundur gerak dulu. Meriset lagi kali ini karena Bigetron Alpha. Mereka masih dapetin momentum mereka untuk nge-defend base-nya, Ji. Nggak bisa, mereka nggak memiliki SAS. Mereka nggak bisa nge-dive in. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Di menit yang ke-12. Benar-benar membuat para Bigetron Alpha setuk jantungnya. Benar-benar hampir saja di one strike push untuk Sunset tumbang. Tapi kelihatan banget cewek mainnya objektif banget sih, Ji.
Kayak meskipun saatnya keculik nih kalau lihat dari replaynya ya kalau Ya, replay oleh satu kali ke series di mana itu tendangan yang manis banget dari Boots, dan untungnya masih ada Purify tadi untuk bisa menyelamatkan dari Sorizo. Kalau dia ketarik di belakang sana, gue rasa dia akan tumbang juga. Wow, lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus lebih berhati-hati. Kenapa? Bigetron Alpha, walaupun mereka berada di posisi under, tapi ingat, ini benar-benar berbahaya. Dan fun fact-nya tadi udah dibacakan oleh Opung Wawa. iya. Dimana cuma Geekfam doang yang tidak memiliki salah satu player user. Atau bahkan kita yang belum melihat ya. Kita belum Iya. lihat ya, kita belum lihat. Atau mungkin masih disimpan ya. Ya, belum dipakai. Belum dipakai nih. Oke, dan di sini 14 detik menuju ke arah Bapalot yang terhormat. Di menit yang ke-12 bakal lebih perkasa harusnya ya. Dan Boots balik lagi. Bukan untuk sebagai salah satu damager di arah offlaner. Berbeda dengan season sebelumnya. Tapi Boots kali ini lebih ke arah initiator. Iya. Melihat Yang satu ngeculik-culik bola ya. lele ke arah Sorizo. Oh my god. Damage-nya persistent. Purify Oh, mau kena menggunakan. arrow. Tapi lihat Rainbow bakal menjadi pilihan kedua. Dan bahkan menjadi korban selanjutnya. Lord terbuka. 2 poin lebih. Getron Alpha. What happened? Ini kelihatan banget di mana Onyx Esports mereka dapetin momentum mereka. Mereka berhasil ngeculik 2 pemain. Dan bahkan kali ini lihat terkena silent dari Suns-nya. Super minion di area mid sudah mulai masuk. Dan cewek berfokus untuk nge-end game ini secepat mungkin. Oh my Ternyata di Wild Dragon god. Ini dari Mancana. Fokus ke arah PC dan Bigetron. Kehilangan poin pertama mereka dengan cepat. Onyx Esports. Mereka nggak menunggu Lord. Mereka nggak menunggu teman mereka yang di arah di atas. Mereka langsung one strike push dari sebelum ini dia pengen banget selesaiin game ini. Ini komposisi dari Onyx sih yang menurutku hal tersebut bisa terjadi ya. Lihat bagaimana satu Abyssal Arrow kena ke satu pemain aja. Digeruduk orang 4. Semua datang buat fokus dapetin satu pemain. Dan itu terjadi